Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan channel saya An Automobil. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana sih caranya tune up, ganti oli, ganti busi, ganti koil pada mobil Nissan Grand Livina. Serta untuk video ini kami sertakan juga untuk alat-alatnya, bahan, dan cara pemakaiannya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe video saya mohon untuk di subscribe, ada di bagian bawah kanan, agar kedepannya kita bisa sharing kembali, yang tentunya dengan hal-hal yang bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, langsung saja. Ini alat yang kita gunakan. Pada posisi kanan atas ada ratchet, selanjutnya tang, extension pendek, sliding T, extension panjang, obeng main, kunci 8L, kunci 10 shock, kunci 8 shock, dan kunci 14 shock. Ini yang pertama, sliding T, kita pakai ukuran 3/8. Yang kedua ada extension panjang, ukurannya juga sama 3/8. Yang ketiga extension pendek seperti ini teman-teman, ukurannya juga sama 3/8. Selanjutnya ada ini kunci shock 10, bisa pakai ini atau merek-merek yang lain dengan bentuk yang lain, tapi usahakan pakai segi 6 ya, agar bautnya tidak selek. Selanjutnya ada kunci 8, sama juga kita pakai yang panjang gini. Teman-teman bebas mau pakai seperti apa. Kunci 8 seperti ini, yang penting segi 6 yang dipakai, jangan segi 12. Ini ada kunci L, ini ada tang, ini ada ratchet, opsional juga ratchet, bisa dipakai atau tanpa ratchet pun juga bisa, pakai sliding T tadi. Ini ada obeng main seperti ini, bebas pakai yang mana aja. Yang terakhir ini kunci busi untuk Grand Livina pakai ukuran 14. Selanjutnya untuk bahan-bahannya, yang pertama ada carbon cleaner dari Autobil. Untuk penggunaan ada di sesi video nanti, jadi ikutin terus videonya, jangan skip ya teman-teman ya. Yang kedua kita pakai super engine conditioner yang model foam. Ini ada produk lagi namanya silikon spray, digunakan untuk membersihkan ruang mesin atau mengkilatkan ruang mesin ketika sudah selesai servis. Ini ada air disinfektan, digunakan untuk fogging interior mobil. Ini ada jamur kaca, jadi untuk keperawatan sih teman-teman. Lanjut ke servis. Pertama-tama kita lepas airbag dulu dengan melepas dua klip yang ada di airbag pada bagian depan. Cara bongkarnya kita tarik aja ke atas seperti pada video ini. Selanjutnya kita lepas air duct yang dari filter udara sampai ke throttle dengan menggunakan kunci 8. Teman-teman juga bebas bisa menggunakan kunci yang lain yang dirasa mudah pemakaiannya atau ada alatnya. Kita bongkar, kita tarik aja seperti pada video itu. Kita buka throttle dengan menggunakan ratchet dan kunci 8. Di sini teman-teman harus pakai kunci 8 yang model segi 6 biar agar tidak selek aja seperti pada video ini. Jadi teman-teman bisa ikutin step by step. Yang kita bongkar ini throttle teman-teman. Throttle itu kalau di motor sama kayak karburator, cuman bedanya kalau karburator itu dia berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar, serta buat gasnya juga ya. Tapi kalau untuk throttle ini sendiri cuma udara saja yang lewat. Jadi udara lewat bersama
MAF sensor sama throttle, dia menganalisa jumlah udara yang masuk dan mengirimkan data tersebut ke dalam ECM, sehingga dengan demikian ECM akan memerintahkan injektor agar menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan jumlah udara yang masuk. Ini soketnya teman-teman, tinggal ditekan aja dan ditarik. Kita lepas selang ini kanister ya. Jadi dari tangki, uap tangki yang dimasukin ke dalam intake, kita lepas saja sama soketnya. Selanjutnya lepas kunci 8 pegangan dari intake, ada di sisi kanan dan kiri dengan menggunakan kunci segi 6. Jadi kunci 8 segi 6 ya teman-teman. Jangan pakai segi 12, dikhawatirkan selek. Terkadang di sini juga posisi bautnya panas, jadi cepat pemuaiannya. Caranya seperti pada video ini, step by step, teman-teman bisa perhatikan. Kita lepas dulu untuk tangki reservoir. Caranya seperti ini, kita coba ulang lagi. Jadi di bagian atas ini ada knob, teman-teman tinggal dorong ke depan aja. Kalau udah didorong ke depan, kita tinggal tarik aja. Nah seperti ini knob-nya. Jadi mudah bagi yang tahu, sulit bagi yang kurang tahu. Ini soket tumble kita lepas. Nah klipnya juga, ini tik oli. Selanjutnya lepas selang booster rem, ada di belakang throttle belakang. Tinggal kita tekan klemnya menggunakan tang, kita tarik ke belakang saja seperti video ini. Selanjutnya kita lepas baut 10 yang ada di bagian depan intake dengan menggunakan kunci 10 segi 6, extension pendek, extension panjang, dan sliding T. Kita lepas dulu baut pada saluran EGR dulu. Ketika ambil bautnya hati-hati teman-teman, terkadang panas, jadi pelan-pelan aja ambilnya. Baut EGR dia lebih panjang daripada baut yang ada di bagian depan intake. Kita lepas baut intake-nya sama dengan kunci tadi, kunci 10 shock segi 6, extension pendek, extension panjang, sliding T. Bisa dilihat pada video ini. Untuk bautnya ada 5 biji atau 5 posisi. Jadi perlahan saja, jangan sampai selek, karena ketika baut ini selek, teman-teman susah untuk memperbaikinya atau melepasnya. Kalau teman-teman pakai kunci 10 segi 6, saya rasa sih kemungkinan seleknya kecil. Jadi teman-teman harus benar-benar posisikan kuncinya sama bautnya harus benar-benar pas, jangan miring atau jangan cuma masuk sedikit aja. Nah seperti ini. Ketika bautnya sudah dilepas secara keseluruhan, teman-teman tinggal lepas saja intake-nya. Terlihat pada video ini. Jadi pelan-pelan saja. Nah sudah terlepas. Posisinya di situ ada coil 4 biji. Kita lepas dulu coil dari silinder nomor 1 dengan menggunakan kunci 10 dan ratchet, atau teman-teman bisa menggunakan kunci yang lain yang dirasa atau yang ada aja dan bisa digunakan tentunya. Satu-satu pelan-pelan kita lepas untuk baut 10-nya. Ini coil nomor 3, dilanjutkan ke coil nomor 4. Kita lepas pelan-pelan
Soketnya kita tinggal tekan aja dan tarik. Kita tarik, ini koil nomor 1. Ini koil nomor 2. Bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi untuk koil ini ada 2 model, yang atas punyanya Juk, yang bawah punyanya Livina atau March atau Datsun. Jadi untuk nomor 1 sudah pernah diganti. Ini sama. Ini yang nomor 4. Pada bagian ini teman-teman juga bisa ngecek satu persatu kondisi koilnya. Kalau dirasa koilnya bocor bisa kelihatan pada ujungnya. Ini kunci 14, kita lepas businya dengan menggunakan alat tadi, sliding T, extension panjang, extension pendek, dan kunci busi. Pelan-pelan di sini teman-teman. Terkadang beberapa kasus ada busi patah, itu biasanya diakibatkan karena businya tidak standar atau bukan ori. Jadi ketika kita kendorin biasanya patah. Bisa juga pemasangan sebelumnya terlalu kenceng. Jadi untuk masang busi ini ulirnya kan banyak, jadi jangan terlalu kenceng teman-teman, dan juga jangan sampai lepas. Seperti ini cara lepasnya. Kurang lebih di 18 putaran atau 18 pulir baru busi bisa terlepas. Ini berhubung kunci businya tidak ada karetnya, jadi busi harus kita lepas manual, nggak bisa pakai alat kunci busi tersebut. Caranya bisa pakai koil, jadi kita tancapkan koilnya aja, kita tarik businya. Kondisi businya seperti ini. Hati-hati teman-teman, panas biasanya. Busi keduanya seperti ini. Busi ketiganya. Dan busi keempatnya. Jadi kita cek koil dan busi kondisi secara keseluruhan masih bagus, jadi masih bisa kita pakai kembali. Fungsi dari busi itu sendiri, dia merubah listrik menjadi percikan bunga api teman-teman. Jadi pas saat proses pembakaran, busi tersebut memercikan bunga api, atau bisa koreksi kalau salah. Langkah berikutnya kita masukkan karbon clean dari Autobil. Jadi untuk karbon cleanernya ini sendiri isinya ada 300 ml. Jadi teman-teman bisa pakai alat ukur agar tiap silinder sama, ataukah teman-teman bisa langsung saja perkiraan aja untuk silinder 1 seberapa, yang penting rata agar hasil dari masing-masing silinder maksimal. Caranya dituangkan saja. Karbon cleaner itu dia bersih teman-teman, bening ya. Jadi tujuannya kita masukin ini agar karbon yang di dalam ruang bakar antara piston dan dinding silinder itu bisa rontok teman-teman. Jadi nanti rontokannya nanti kita bisa vakum. Ini yang super engine conditioner merek Autobil juga. Ini tipenya model foam teman-teman. Jadi kita bisa pakai untuk membersihkan bagian-bagian yang nggak bisa kita gunakan carbon cleaner, seperti saluran intake. Bisa dilihat pada video ini. Tinggal kita masukkan selangnya dan kita tekan aja bagian ujung atasnya. Nah, di sini kegunaannya untuk membersihkan kerak atau karbon yang ada di saluran masuk. Jadi setelah kita semprot seperti itu, kita diamkan beberapa saat agar karbon dan kerak serta kotorannya bisa rontok teman-teman.
Ini kebetulan kita dapat unit yang kondisinya rutin diservis, karena sebelum servis ini kita udah servis juga, jadi udah langganan ibarat katanya. Jadi mesinnya terawat bersih, dan sebelumnya seperti injektor dan EGR sudah kita bersihkan. Lanjut kita bersihkan pada selang dari EGR, dilanjutkan throttle. Kita tinggal semprot aja pakai foam super engine conditioner dari Autobil, atau teman-teman juga bisa pakai bahan-bahan yang lain yang dirasa teman-teman bisa dengan mudah mendapatkannya. Ini selanjutnya kita bersihkan busi. Caranya kita sisakan dari carbon cleaner beberapa mililiter, kita guyur dulu businya agar kerak-kerak dan karbonnya pada rontok. Jadi seperti ini aja caranya. Kita rendam beberapa saat, serta di carbon cleaner yang sudah kita masukkan ke dalam ruang mesin tersebut dan foam dari super engine conditioner tersebut, kita diamkan aja kurang lebih 10 menit atau lebih. Sambil proses menunggu, kita kerjakan yang lain seperti tap oli. Jadi arah putaran kunci terlihat pada video ini ya teman-teman, jadi jangan salah untuk memutar, takutnya salah malah bautnya selek. Karena banyak dari teman-teman yang sering nanya ke arah mana sih posisi untuk mendorin baut dari carter oli tersebut. Jadi teman-teman bisa belajar bareng di sini, bisa lihat step by step cara bongkar dan nanti tentunya cara pasangnya juga. Jadi kita diamkan dulu sampai oli benar-benar habis, dan kita bisa lanjut ke proses yang lainnya. Jadi teman-teman bisa sambil bersihin filter udara, cek air aki, dan cek air-air yang lainnya. Serta teman-teman juga sambil menunggu olinya benar-benar habis, bisa untuk membersihkan dari sisi-sisi luar dulu. Jadi kita tinggal lap aja yang tadi kita udah semprot. Bagian selang dari EGR kita bersihkan throttle. Untuk throttle ini sendiri jadi agak pelan-pelan teman-teman, agak tajam di katup dari throttle tersebut, karena kita harus pegangin agar posisi throttle-nya kebuka. Jadi kita bisa bersihkan sela-sela antara bagian bawah dan atas throttle menggunakan kain lap atau majun atau kain-kain yang lainnya yang dirasa bersih, yang dirasa bisa digunakan untuk membersihkan throttle tersebut. Dan ketika throttle ini dibersihkan, di akhir jangan lupa teman-teman harus reset kembali RPM-nya, karena ketika throttle ini kita bersihkan, gasnya akan tinggi atau ngayun. Langkah berikutnya kita vakum. Jadi udah lebih dari 10 menit kita vakum carbon cleaner yang sudah kita masukkan di awal tadi. Nah seperti ini kita sedot teman-teman. Jika teman-teman gak ada alat seperti ini, teman-teman bisa menggunakan alat vakum lainnya, atau kalau dirasa tidak ada, dulu kita pernah tune up tanpa alat vakum. Caranya sih di atas dari lubang busi ini kita tutup pakai kain rata, di atas kain kita kasih kardus, dan kita starter manual teman-teman. Jadi gerakan piston naik turun piston itu akan mendorong sisa dari karbon ke atas, nanti di atas ketemu kain jadi bisa bersih, tapi prosesnya agak lama. Sekarang kita pakai vakum nih teman-teman.
Jadi next video mungkin kita bisa buatkan tutorial tanpa menggunakan alat vakum. Jadi bagi teman-teman jangan lupa subscribe channel saya, yang tentunya kedepannya kita bisa sharing dan teman-teman bisa update seputaran video yang saya upload kedepannya lagi. Jadi biar teman-teman gak ketinggalan, jangan lupa bagi yang belum subscribe segera di subscribe. Ini kita bersihkan dulu sisa-sisanya pakai tekanan angin teman-teman. Jadi yang masih tersisa kita tekan menggunakan angin agar dia keluar. Jadi benar-benar di dalamnya harus bersih. Seperti ini caranya. Kalau dirasa ditekan pakai angin atau disemprot pakai angin sudah tidak ada karbon yang keluar ke atas, berarti di dalamnya sudah ke vakum. Satu persatu. Kalau dirasa teman-teman juga nggak ada kompresor atau nggak ada tekanan angin, bisa digunakan cara manual aja. Jadi dilapin pakai majun aja lubangnya teman-teman. Ini langkah berikutnya, kita tinggal pasang busi. Sebelumnya kita lepas dulu untuk filter olinya agar oli benar-benar keluar secara keseluruhan, baik di dalam saluran filter oli ataupun di dalam mesin. Untuk membongkarnya kita membutuhkan kunci filter oli khusus teman-teman. Jadi kita filter olinya seperti ini. Kalau kita udah kendorin dengan alatnya, kita tinggal putar pakai tangan aja, perlahan saja. Jadi posisi filter olinya ada di bagian depan dari mesin untuk mobil Nissan Grand Livina. Untuk mobil Datsun Nissan March juga ada di posisi depan ya teman-teman. Putar perlahan filternya sampai olinya benar-benar habis ke bawah. Selanjutnya kita bersihkan busi yang tadinya sudah kita rendam. Jadi seperti ini teman-teman, kita rendam pakai carbon cleaner. Kondisinya sudah bersih, kita tinggal lap-lapin aja satu persatu, kita bersihkan sebelum kita pasang ke ruang mesin. Bersihnya simple, tinggal kita lap-lapin aja. Kalau dirasa teman-teman ada sikat gigi yang bekas, bisa digunakan juga untuk membersihkan pada bagian sela-selanya, sela-sela dari ulir tersebut, atau cukup dengan menggunakan kain juga tidak terlalu masalah. Tapi terkadang juga kondisi lapangan satu dan lainnya tidak sama. Jadi untuk membersihkan ini kita lihat pada kondisi seberapa kotor businya teman-teman. Kalau dirasa kita membutuhkan sikat atau yang lainnya, ya sesuai kondisi lapangan aja, gimana baiknya, yang penting busi bersih. Jangan lupa juga cek celah busi apakah sesuai, karena dari beberapa kasus terkadang celah busi lebih renggang. Biasanya ujung dari elektroda sudah mulai tipis, jadi otomatis celahnya semakin lebar. Hal tersebut akan mengakibatkan koil cepat rusak teman-teman. Serta juga beberapa kasus celahnya ini semakin sempit, itu biasanya saat pemasangan busi yang sebelumnya sudah di setel namun tidak sesuai speknya. Celah businya seperti ini teman-teman. Ini kondisinya masih bagus. Lanjut kita pasang businya. Kita pelan-pelan aja masukinnya, bisa pakai koil lagi kita ulirin atau kita masukkan pelan-pelan saja seperti video ini.
Kemudian kita pakai alat businya untuk mengencangkan busi. Namun untuk pemasangan ini jangan terlalu kencang teman-teman, dikhawatirkan nanti saat bongkar lagi businya keras, dan dikhawatirkan juga nanti patah. Cukup seperti ini saja, pelan-pelan. Empat-empatnya kita kencangkan perlahan. Kita coba cek lagi satu persatu. Seperti itu aja ngeceknya, kita tarik pelan-pelan. Ketika semuanya sudah terpasang, teman-teman bisa lanjut pasang koil. Jika teman-teman ingin ganti koil dengan koil yang baru, ya tinggal dipasang aja koil yang barunya. Untuk koil tidak berurutan tidak masalah, karena untuk Nissan Grand Livina ini sendiri menggunakan satu koil untuk satu silinder. Yang penting soket koil yang kita pasang ini jangan tertukar. Kemungkinannya sih kecil karena jarak soket satu dan lainnya agak jauh. Kita pasang kembali baut 10-nya. Dan kita kencangkan perlahan sebelum menggunakan alat. Kita bisa pakai kunci 10 tadi sama ratchet atau kunci-kunci yang lain yang dirasa teman-teman mudah menggunakannya. Jangan terlalu kencang juga, dikhawatirkan selek. Udah cukup seperti ini. Jika semuanya udah terpasang, pastikan kembali untuk bagian-bagian yang tadinya kita sudah bersihkan, seperti pipa EGR, kebersihan throttle, dan lain-lain. Serta juga teman-teman sebelum pasang intake jangan lupa pasang filter oli. Lanjut ke proses pemasangan intake teman-teman. Jadi kita masukkan dulu bagian sisi kanan bawah karena nyangkut dengan kabel kanan, perlahan sesuai video ini. Jika sudah terpasang, teman-teman bisa pasang terlebih dahulu baut 8 yang ada pada sisi kanan dan sisi kiri intake. Namun jangan dikencangkan terlebih dahulu agar intake-nya masih bisa bergeser. Kita pasang baut pada EGR. Ini baut EGR sama baut intake dia beda ya teman-teman. Untuk baut EGR dia ada 2 dan panjangnya lebih panjang daripada baut yang ada di intake. Baut intake-nya ada 5. Jadi di sini beberapa kali ada yang tertukar. Ketika tertukar, maka baut yang tadinya buat EGR digunakan intake jadi terlalu panjang. Ketika dikencangkan, intake-nya belum kenceng namun bautnya udah mentok. Jadi di sini teman-teman harus hati-hati, jangan sampai salah baut. Pasang baut intake di bawah dari mulai tengah dulu. Jangan terlalu dikencangkan dulu agar semua baut terpasang. Dengan demikian tidak terjadi baut miring dan selek. Ketika kelima baut intake-nya sudah terpasang, jadi di akhir teman-teman bisa langsung mengencangkan
baut tersebut seperti ini aja, jangan terlalu kenceng, dikhawatirkan nanti baut bisa selek. Itu aja, untuk momennya kurang lebih 35 Newton. Kalau kita pakai alat momen, tapi kebetulan kita nggak ada alat momen, jadi kita kencangkan seperti ini aja. Kita cek lagi satu persatu sampai yakin. Kita kencangkan juga baut pada EGR sekencangnya saja, jangan terlalu kencang. Selanjutnya kita kencangkan baut 8 yang ada di ujung intake kanan kiri menggunakan kunci 8. Ini juga jangan terlalu kencang, seperti ini aja. Dikhawatirkan kalau kencang saat kita buka kembali bautnya bisa patah dan selek. Teman-teman bisa pakai kunci 8L atau kunci-kunci yang lain, atau pakai kunci shock juga bisa, pakai extension pendek. Selanjutnya kita pasang throttle. Baut throttle ada 4 biji dengan menggunakan kunci 8 segi 6. Kita masukkan dulu perlahan sampai kita dapatkan ulirnya dulu. Teman-teman bisa lihat step by step pada video ini dan bisa belajar sendiri di rumah. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk mencoba. Semoga aja tidak ada masalah dalam prosesnya. Jika teman-teman ada masalah bisa konsultasi, untuk nomornya nanti saya kasih di deskripsi. Jadi teman-teman bisa sharing sama saya. Untuk sharing ini sendiri gratis teman-teman, jadi bisa di WA saja ya. Takutnya kalau ditelepon kebetulan kita lagi ada kerjaan di luar nggak bisa angkat. Jadi nanti kalau teman-teman WA, kalau kita baca pasti kita balas kok. Mencinginnya pelan-pelan aja teman-teman. Untuk baut throttle ini kita bisa pakai ratchet dan kunci 8 atau kunci-kunci yang lainnya. Yang penting kenceng dan jangan sampai lepas aja. Nah, seperti itu aja ngencenginnya, jangan terlalu kenceng banget karena momennya ini kecil. Nah, seperti itu. Pasang kembali soket solenoid dari kanister dan selangnya. Kita posisikan kembali seperti awal. Soket throttle juga kita pasang kembali. Selang dari rem kita pasang juga. Kita pasang klemnya juga teman-teman, jangan sampai lupa. Dari selang booster rem kita kencangkan juga, kita pasangkan juga klemnya pada selang kanister. Kita pasang air duct. Caranya seperti pada video ini. Kita kencangkan kembali menggunakan kunci 8. Jangan terlalu kencang. Kita pasang juga soket pada tumble. Caranya tinggal dimasukkan aja, ada posisinya. Kita cek satu persatu lagi apakah sudah terpasang, sudah kenceng. Kemudian kita pasangkan lagi reservoir tank dari radiator. Ini buat coolant teman-teman, jadi tampungan cooler radiator di sini.
Caranya di bagian bawah ini ada knob, kita pasangkan pada bagian bawahnya, yang atas juga kita masukkan lagi pada lubangnya. Untuk langkah terakhir kita pasang kembali air ductnya. Jangan lupa baut karter oli bagian bawah kita pasang dan kita kencangkan. Kemudian diisi oli 3 liter untuk Grand Livina. Setelah itu baru ke proses reset RPM. Perlu teman-teman ingat poinnya yaitu 3, 5, 7, dan 11. Maksudnya seperti apa 3, 5, 7, 11 itu? Jadi teman-teman bisa lakukan on kunci kontak dan kita hitung 3 detik. 1, 2, 3. Setelah 3 detik nanti teman-teman bisa lanjut ke proses injek pedal gas 5 kali dalam 5 detik. Nah seperti ini, injek 5 kali dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 detik kita lepas kaki kita dan kita hitung sampai 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah 7 detik kita injek kembali dan kita tahan selama 11 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah jika sudah 11 detik maka indikator engine ini dia harus kedip. Itu menandakan bahwa IAVL kita berhasil atau reset manual kita berhasil. Namun jika indikator tersebut masih nyala, posisi kunci kontak on, itu menandakan bahwa reset kita atau IAVL kita secara manual gagal. Jadi kita bisa ngulangin lagi dari langkah awal. 3, 5, 7, 11. Kita coba langsung prakteknya saja ya. Kita coba kembali on 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah itu dia sudah kedip teman-teman. Jadi proses untuk reset kita sudah berhasil. Dan ketika udah kedip, pedal gas tetap kita injek ya. Jadi sampai itunya nyala baru kita starter. Sebelum start RPM-nya jadi tinggi. Nah setelah ini kita tunggu aja sampai posisi bener-bener setelahnya standar. Perlu teman-teman perhatikan juga atau perlu teman-teman pastikan juga bahwa dalam proses ini jangan ada komponen yang hidup atau sistem-sistem yang hidup seperti sistem AC, kelistrikan, karena ini akan mengganggu proses dari reset RPM tersebut. Ini udah mulai perlahan turun. Kita tunggu aja sampai prosesnya benar-benar berhasil. Kurang lebih untuk mobil Matic itu RPM-nya 712 sampai 750. Untuk transmisi manual itu kurang lebih di angka 668 sampai 700-an. Kita coba tunggu aja sampai berhasil.
dan dia mulai reaksi teman-teman. Ini udah mulai turun. Nah, ini udah mau mulai komplit sampai rata-rata untuk matic seperti itu untuk RPM-nya. Namun kalau untuk manual bisa lebih bawah lagi. Nah, ini udah komplit. Coba kita injek pedal gasnya, apakah dia kembali seperti ini lagi. Nah, ini dia udah standar. Ini kalau emang teman-teman dirasa masih agak ragu, bisa diulangin lagi prosesnya seperti di awal tadi. Oke, ini aja yang bisa kita sharing pada kesempatan video ini. Semoga bermanfaat buat kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar kedepannya kita bisa sharing kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi. See you. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangannya. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa kembali dan tentunya dengan video-video yang lebih bermanfaat lagi. Kritik, saran, dan masukan bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar agar kedepannya kita bisa lebih baik kembali. Oke teman-teman, terima kasih. See you.